Kalau ada penghasilan meragukan, nyimpan uang di bank, jual rokok, bolehkah diterima pemberian atau hibah orang itu? Kalau jelas oleh kita bahwa itu yang diberikannya, bersihkanlah diri dari menerimanya. Tapi kalau dia punya penghasilan lain dan kita tidak tahu yang mana yang diberikannya, ya silakan diterima. Tetapi kalau jelas, wah kopi tim menang judi mau bertanggung ambil lakukan, jangan. Nah, tapi kalau dia ada bekerja di sini, ada usaha di sini berbagai macam, sebagian dia letakkan di sini, ini jelas bunga, ini riba, ini berbagai macam. Kemudian dia berikan, yang dia berikan itu tidak langsung dari perbuatan maksiatnya itu atau yang dilarang tersebut, tapi dari keseluruhan hartanya yang kalau kita lihat tidak semua harta itu dia dapat dari yang haram tersebut. Apakah boleh kita terima? Boleh, selama tidak hasil dari perbuatan itu yang dia berikan. Nah, sama dengan kasus ada orang yang melakukan transaksi yang haram, kemudian dia bersikukuh dalam perbuatan itu, kemudian dia mencoba melepaskan diri dari hasil yang haram itu, tapi dengan tetap berada di dalam itu tidak benar, itu tidak taubat namanya. Nah, dia ingin membersihkan dirinya, tapi tetap berada di dalam yang haram. Cuma penghasilan yang haram, seperti orang berada di dalam sistem bunga, yang dia bisa menghindarinya. Nah, kecuali kalau tidak bisa, ada kondisi tertentu, orang melakukan perdagangan internasional, kemudian dia coba, pun ada lembaga keuangan yang syariah belum bisa memberikan jalan dan dia harus terlibat dengan itu, maka barulah ada solusi dalam kondisi darurat demikian. Tetapi kalau tidak, dia ingin tetap berada di situ, kemudian bunganya dia kasih kepada orang, apa salahnya kalau dananya itu dia tempatkan di bank syariah? Jadikan saja rekening di bank konvensional itu hanya sebagai alat pembayaran saja. Ya, dengan itu akhirnya dia terlepas. Jadi Bapak dan Ibu, jemaah rahimakumullah, tidak semua orang yang memberikan penghasilan yang haram itu berarti berlepas diri dari yang haram. Sebab kalau dia ingin berlepas diri, salah satu cara yang utama dia adalah meninggalkannya secara total. Nah, yang meninggalkannya secara total inilah kemudian yang dia dapat sebelum itu jelas dari yang haram, itulah yang dia serahkan untuk apa? Untuk kemaslahatan umat dan orang lain. Tetapi kalau dia masih bersekukuh, kemudian dia terima padahal dia punya alternatif, itu namanya orang yang masih israr. Ingat, di dalam Al-Quranul Karim, bahwa ampunan itu bersyarat apa? Walam yusirru ala ma fa'alu. Mereka itu tidak bersekukuh atas perbuatan yang mereka sedang lakukan. Itulah orang yang mendapat ampunan. Perhatikan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 133 dan ayat 100 sampai ayat 135. Dari 133-nya dibaca supaya kita faham. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Nah, Allah meminta kita bergegas, jangan terlambat, jangan lalai untuk mendapatkan ampunan dan surga. Bagi siapa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaiza dan seterusnya. Kemudian berikutnya, bagaimana orang yang telah terlanjur berbuat keji? Alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidhunubihim. Mereka mengingat Allah. Apa makna mengingat Allah itu? Mereka ingat peringatan Allah bahwa mereka sedang apa?
sedang bergelimang dengan yang keji. Jadi bukan mengingat Allah itu maknanya makan yang haram terus baca bismillah. Tidak begitu. Terus juga berbuat maksiat tapi pakai astagfirullah. Nah, sebagian ibu-ibu yang mengantar anaknya lomba-lomba berbagai macam, membukakan aurat, kemudian minta tolong kepada orang untuk berdoa. Ketika menang pakai alhamdulillah pula. Sedang berlomba pakai insyaallah pula. Apakah begitu maknanya fahisha? Berbuat fahisha zakarullah. Itu saya paham itu. Makna zakarullah di situ, mereka ingat Allah, mereka ingat peringatan Allah bahwa mereka sedang bergelimang dengan perbuatan keji. Fastaghfaru. Kemudian mereka minta ampun. Begitu memahami ayatnya. Ini banyak yang salah faham hari ini. Mereka berbuat jahat, mereka berbuat keliru, mereka berbuat melenceng dari tuntunan syarak, tapi dicampur dengan zikir. Bapak dan ibu-ibu, anak saya lagi lomba kecantikan. Ya, tolong doakan ya, mudah-mudahan insya Allah diberi berkah, kemenangan. Bagaimana ini? Itu berbuat keji dicampur dengan zikir. Kata mereka, kan ada itu dalam Al-Quran, idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Bukan begitu memahaminya. Prakteknya sekarang banyak seperti itu. Banyak seperti itu prakteknya. Itulah yang keliru. Jadi makna fa'alu fahisha, mereka buat kejahatan yang keji, aw zalamu anfusahum, atau berbuat zalim terhadap diri mereka, dzakarullah, mereka ingat Allah. Apa makna mereka ingat Allah? Mereka ingat peringatan Allah, mereka ingat Allah yang akan membalasi seluruh amal. Mereka ingat Allah yang tidak pernah luput darinya apapun yang dia perbuat. Artinya apa? Mereka dengan mengingat itu, inqalau, mereka melepaskan diri dari fahisha dan zulm. Kemudian baru fastaghfaru, dan mereka minta ampun atas dosa mereka. Nah, wa may yaghfiru dzunuba illallah, siapa yang mengampuni dosa selain Allah? Nah, ditambah walam yusirru, dan mereka tidak israr, tidak bolak-balik, tidak mau lagi. Ini konsep taubat sebenarnya. Jadi kalau kita bicara apa dasarnya ulama mengatakan bahwa taubat itu yang pertama an-nadam. Dasarnya ayat ini. Dengan mereka mengingat Allah, mereka menyesal bahwa mereka telah mendurhakai siapa? Khalik mereka, yang memberikan mereka hidup, yang memberikan mereka rezeki dan kekuatan. Kemudian mereka beristighfar. Kemudian apa? Mereka bertekad tidak akan kembali lagi kepada perbuatan itu. Lam yusirru. Jadi tidak semuanya diterima. Jadi kalau orang itu diberi dari hal-hal yang dari penghasilan tidak baik, dia ingin berlepas diri, tanya, Bapak sudah taubat dari hal ini? Kalau memang itu yang diberikannya langsung. Tapi kalau masih dia seperti itu, jangan. Kalau memang kita tahu bahwa penghasilan itu yang langsung diberikan. Tapi kalau banyak harta dia, banyak penghasilan dia, ada yang halal, ada yang haram, nah kemudian diterima hadiah dia, itu tidak berarti kita menerima yang haram. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui langsung apakah dari yang haram yang dia berikan. Tetapi sebagai sikap wara'. Nah, jadi konsep tadi kan hukum ya. Sekarang dari sisi waraknya. Kalau dari sisi sikap waraknya, tentu orang hanya akan menerima pemberian dari orang yang penghasilannya halal. Itu warak namanya. Orang itulah yang menjaga dirinya. Kalau tadi perkara hukum, boleh saja dia terima. Kalau tidak langsung dari penghasilannya yang haram itu. Tapi dari sisi waraknya, dari sikap zuhud seseorang, apabila orang yang berhadiah itu bergelimang dengan kemaksiatan di dalam penghasilannya, dari sisi waraknya,
sebaiknya tidak diterima. Wallahu alam.